Jangan beli Redmi Note 14 4G ini kalau kalian belum tahu informasi tentang HP ini. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini saya pengen sharing ke kalian mengenai Redmi Note 14 4G ini. Kebetulan HP ini tuh udah saya gunain selama beberapa minggu. Dan video kali ini saya pengen cerita mengenai suka dukanya pas saya pakai Redmi Note 14 4G ini. Yang pertama-tama saya mulai dari yang menyenangkannya terlebih dahulu, yaitu sukanya. Yang pertama yang saya suka dari handphone ini ada di segi performanya. Redmi Note 14 4G ini memiliki peningkatan dari segi SoC-nya, dimana di seri sebelumnya Redmi Note 13 itu masih menggunakan Snapdragon 685. Yang kita tahu kalau itu SoC-nya tuh udah lama. Tetapi di Redmi Note 14 4G ini sudah menggunakan SoC dari MediaTek dengan seri Helio G99 Ultra. Dengan SoC-nya yang naik, film menggunakan HP ini juga lebih enak lagi, apalagi ditambah dengan RAM 8GB dan tipe penyimpanan yang sudah menggunakan UFS bikin makin ngebut lagi. Skor Antutu yang didapatkan ada di angka 427 ribuan. Pengetesan dengan Geekbench 6 mendapatkan skor 721 untuk single core-nya dan 1952 untuk multicore-nya. SoC ini untuk bermain game juga terbilang enak. Untuk game Mobile Legends kita bisa menggunakan settingan rata kanan. Selama permainan terasa nyaman, nggak ada kendala sama sekali. FPS yang didapatkan juga terbilang stabil. Game selanjutnya yang saya coba adalah game PUBG Mobile. Di game ini kita bisa mendapatkan settingan grafik SD High. Selama permainan tidak ada kendala yang berarti, gambarnya juga terlihat tajam. Ditambah lagi kita bisa menggunakan sensor gyroscope secara fisik di Redmi Note 14 4G ini. Jadi bikin makin nyaman lagi pas main game di HP ini. Game selanjutnya yang saya coba adalah game Genshin Impact. Di sini saya menggunakan settingan bawaan dari Redmi Note 14 4G dan hasilnya game ini tuh masih playable untuk dimainkan di HP ini. Yang kedua yang saya suka adalah layarnya. Redmi Note 14 4G ini memiliki size 6,67 inch dengan panel AMOLED. Resolusi yang kita dapatkan ada di angka 2400 x 1080 pixel dengan kerapatannya 395 ppi. Refresh rate Redmi Note 14 4G ini juga sudah 120 Hz serta memiliki kecerahan layar di angka 1800 nit. Jadi bisa dibilang layar Redmi Note 14 4G ini tuh enak banget buat digunain lama-lama baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Apalagi dengan panel AMOLED-nya bikin betah lagi pas memandangin layar Redmi Note 14 4G ini. Ditambah lagi HP ini juga sudah memiliki sertifikat TUV Rainland. Untuk proteksi layar HP ini sendiri sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Yang ketiga yang saya suka adalah stereo speakernya. Speaker Redmi Note 14 4G ini tuh sudah menggunakan tuningan Dolby Atmos. Hasil suara yang dikeluarkan Redmi Note 14 4G ini terbilang lantang dan juga jelas. Bassnya memang tipis-tipis aja, jadi untuk kebutuhan multimedia ataupun gaming juga sudah sangat nyaman. Berikut ini adalah sampel suara dari Redmi Note 14 4G ini. Yang keempat yang saya suka adalah baterainya. Baterai Redmi Note 14 4G ini mengalami peningkatan dari seri sebelumnya, di mana di Redmi Note 14 4G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5500 mAh. Beberapa percobaan di sini saya gunakan untuk nonton YouTube selama 1 jam berkurang 8%. Scroll media sosial selama 1 jam berkurang 8%. Main game Mobile Legends selama 30 menit berkurang 7%. Menariknya untuk pengisian dayanya, Redmi Note 14 4G ini sudah dibekali kecepatan pengisian daya berkapasitas 33 watt. Pengisian daya dari 0 sampai 100% hanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam aja. Memang bukan yang tercepat, tapi cukup buat pemakaian normal. Selanjutnya yang saya suka adalah kamera utamanya. Resolusinya tuh ada di 108 megapiksel. Resolusi ini tuh berguna banget kalau kita mau foto kemudian mau kita crop, karena hasilnya tuh masih terlihat dan tidak terlalu pecah. Selain itu untuk perekamannya menurut saya pribadi Redmi Note 14 4G ini juga masih terbilang bagus kalau kita lihat dari harganya yang cuma 2 jutaan kecil aja. Oke, inilah hasil pengetesan kamera depan dari Redmi Note 14 4G. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dan ini saya hanya pakai mikrofon dari HP ini aja dan saya handheld ya, nggak pakai alat tambahan, jadi langsung rekam aja. Dan ini posisinya juga agak rame, jadi suaranya seperti ini.
Ini kalau saya naikin ke atas nih, nah dia seperti ini hasilnya. Oke, ini untuk kamera depannya. Kalau ini perekaman di 1080p 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini juga saya pakai buat jalan. Ini kalau ke atas. Dan ini fokusnya. Fokusnya termasuk yang cepat juga. Dan ini di resolusi 1080p 60 fps. Hasilnya seperti ini. Ini saya pakai buat jalan. Jadi bisa dilihat ya kualitasnya seperti ini. Ini resolusinya 1080p 60 fps. Kalau ke atas ini mendung ya. Oke, jadi kalau di 60 fps nya fitur stabilnya memang nggak aktif ya, jadi agak kelihatan getar. Dan kalau di 30 fps nya fitur stabilisasinya bisa aktif teman-teman. Ini hasilnya kalau dipakai jalan. Selanjutnya yang saya suka adalah fitur-fiturnya. Redmi Note 14 4G ini membawa fitur-fitur menarik mulai dari terdapatnya NFC yang bisa memudahkan kita buat cek saldo uang elektronik kita ataupun top up saldo uang elektronik kita. Selain itu juga Redmi Note 14 4G ini sudah memiliki sertifikasi IP64 yang mana HP ini tuh sudah tahan dari cipratan air dan juga debu. Dan terdapat juga fitur fingerprint yang ada di bawah layar dan terdapatnya fitur face unlock di Redmi Note 14 4G ini. Yang terakhir yang saya suka adalah update softwarenya. Xiaomi memberikan janji update OS sebanyak 4 kali, dimana jika benar HP ini tuh masih bisa sampai di Android 18. Memang sedikit disayangkan pas perilisan HP ini tuh masih menggunakan Android 14. Padahal Android 15 sudah keluar. Tapi nggak apa-apa ya, jika janji ini benar ditepati, maka Redmi Note 14 4G ini tuh masih bisa digunakan untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian duka dari Redmi Note 14 4G ini. Yang pertama yang saya nggak suka tuh hilangnya kamera 0,5 dari Redmi Note 14 4G ini. Bisa dibilang lensa ini adalah lensa yang penting, dimana lensa ini tuh sering banget digunain untuk mengabadikan momen-momen kita. Apalagi saat kita membutuhkan angle yang luas. Tetapi di Redmi Note 14 4G ini tuh malah dihapuskan, padahal di seri sebelumnya lensa 0,5 nya tuh masih ada. Mungkin ini cara Xiaomi agar harganya masih bisa ditekan, tapi mungkin lebih baiknya sektor yang lain aja yang dikurangin daripada menghilangkan lensa 0,5. Yang kedua yang saya nggak suka itu ada di bezelnya. Bezel Redmi Note 14 4G ini berbeda banget dengan Redmi Note 13, dimana bezel Redmi Note 14 4G ini bisa dibilang besar, jadi kelihatan banget kalau HP ini tuh kurang mewah, padahal layar itu udah bagus, jadi sangat disayangkan banget. Sedangkan di Redmi Note 13 bezelnya tuh bisa dibuat tipis sehingga membuat layarnya tuh jadi kelihatan mewah. Duka yang ketiga adalah HP ini tuh masih menggunakan SIM tray dengan model hybrid. Jadi buat kalian yang ingin membeli Redmi Note 14 4G ini dan ingin menggunakan dual SIM, kalian harus memastikan bahwa pilihan storage yang kalian pilih itu cukup untuk kebutuhan kalian. Oke, jadi itu adalah cerita mengenai suka duka saya pas lagi pakai Redmi Note 14 4G ini. Kalau menurut saya pribadi memang di range harga 2 jutaan kecil, HP Redmi Note 14 4G ini tuh masih cukup solid buat kalian beli, walaupun memang pas kita gunain masih ada beberapa kekurangan di beberapa aspek. Buat kalian yang sedang cari informasi tentang Redmi Note 14 4G ini, semoga kalian bisa dapat pertimbangannya. Dan buat teman-teman yang udah pakai Redmi Note 14 4G ini, mungkin kalian bisa share aja di kolom komentar mengenai pengalaman dari handphone ini. Seperti biasa di akhir video, apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.